Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Nih lihat kalian. Kalau tapi ya nggak bisa ya. Karena yang memiliki ilmu penerawangan itu Dajjal itu tadi. Nih kawan-kawan komplotan Siti Rahayu sama gembong narkoba Sinarwati membunuh Pak Rois melalui racun dimasukkan ke kopi biar diminum Pak Rois. Pak Rois nggak mati tambah gemuk gimana nih? Orang-orang yang jebak Pak Rois itu dia nggak tahu bahaya apa yang akan ngantam dia kalau Pak Rois nggak mati. Ini namanya Pak Rois pura-pura tertipu sekarang. Pak Rois hanya melirik tingkah laku orang-orang itu yang mau jebak Pak Rois secara nyata atau secara gaib. Ya orang-orang itu udah tak bilang kan sama, nggak bisa disindir, juga nggak bisa dinasihati. Ya akan nikam dia modalnya dari belakang. Pura-pura baik doang. Makanya kelompoknya Siti Rahayu itu dari Sabang sampai Merauke dia bersatu. Kalau dia ada musuh, tapi dia pun akan berantem dengan dirinya sama kelompok mereka sendiri. Ini yang terjadi ilmu perdukunan itu tadi. Mantra dimasukkan ke kopi, tak minum biar gaib penghancur alat vital itu balik sama aku, langsung aku mati. Dipikir semudah itu membunuh orang. Orang yang membunuh Pak Rois itu nggak sadar dia kalau dibalikkan akan menghancurkan raganya sendiri. Ini yang dibilang kuasa kegelapan itu. Kejam dan sadis. Ini kok MC Maya Karya bilang main plus dari mana? Kayak gini bisa orang itu hidup nyaman, tenang, damai. Gak bakalan bisa. Makanya orang-orang yang udah kerasupan itu tadi dia maunya hidup senang, kita yang hidup sengsara. Ini mau turun-temurun kehidupan seperti ini. Orang-orang awam jadi tumbal. Dajjal atau Pak Geblok atau iblis itu tadi memindahkan gaib penghancur alat vital yang di kemaluan Wiwin Winarti sama kemaluannya Siti Rahayu itu dipindahkan sama Pak Rois. Itu yang dibuat ilmu Dajjal itu, ilmu perdukunan, ilmu iblis ini tadi, kiai iblis itu tadi, ilmu kadrun itu tadi. Makanya aku bilang kiai laknatullah. Yang kalian juluki Pak Geblok tuh kalau gigit kita tuh panas. Makanya kalian semua tuh yang pengikutnya SPRS tak suruh buat pagar gaib seperti yang kuajarkan. Channel Satra Penyihir yang lainnya. Kalau kalian ketik Satra Penyihir Muhammad Rois ada 2 channel. Sengaja Pak Rois buat sekian, tak hapus, buat lagi. Buat sekian, hapus, buat lagi. Supaya nggak bisa dihapus orang. Apabila HP-nya Pak Rois hilang seandainya kan kemarin, takutnya kalau dihapus videonya. Itu
Ya kan sia-sia, nggak bisa ngajarin jadinya Pak Rois. Untuk menghancurkan kuasa kegelapan ini nggak bisa. Roy Kiyoshi itu lihat, matinya kenapa? Dikasih minum racun. Ini Pak Rois ini sekarang ini masih sabar nih sama orang yang ngeracuni Pak Rois. Hanya tak lirik sebelah mata aja. Kayak mana kemampuan mereka, sampai di mana kemampuan mereka, akar-akarnya itu di mana semua. Makanya dari Jawa Timur sampai Jawa Barat, dari Sabang sampai Merauke, serang Satrio Penyingit Muhammad Rois secara gaib, bareng kalau perlu. Jangan hanya seperti ini 1-2 kali dia nggak mempan. Kalau istri Pak Rois Wiwin Winarti, Siti Rahayu, kalian serang mempan. Itulah aku bilang. Dulu keluarga aku sama Siti Rahayu dikeroyok sama preman-preman Dajjal iblis itu tadi. Pasang gaib penghancur alat vital. Kelapaan mereka sekarang. Ini belum ditambah nih sekarang. Dia masih didampingi sama dukun cabulnya. Yang namanya Hermanto. Pikirnya Pak Rois nggak tahu. Diam aja Pak Rois. Nanti dia tahlilan, baca surat Yasin, tujukan sama Pak Rois. Nggak bakalan bisa. Ini penghancur umat manusia sekarang yang menari-nari di atas bumi ini. Bumi Pertiwi ini tadi. Mereka nggak sadar kalau sekarang ini udah memasuki zaman perang, akhir zaman dia nggak sadar. Dia tahunya senang-senang uang, nggak tahu lawannya yang di depannya itu siapa. Dia nggak tahu. Makanya Satrio Penyingit melawan sambil tertawa sambil melawan. Nengok orang-orang seperti itu hanya dilirik sebelah mata aja. Orang itu mampu membaca pikiran Pak Rois, bisa mampu membaca bahasa tubuh mereka. Semalam yang rusak Honda aku disolati. Aku pikir itu orang-orang itu sadar, rupanya belum juga sadar. Berarti sadarnya kalau mati. Kita pantau terus ya orang-orang sekeliling Pak Rois ini yang mau nyelakai Pak Rois baik secara nyata, secara gaib, mau mata-matai Pak Rois. Ya Pak Rois kan di mata-matai ini. Pergerakan Pak Rois itu di mata-matai sama kuasa kegelapan itu. Kerja pun mau ditutup rezeki Pak Rois. Dia merasa masih pede. Karena Pak Rois kan nyiptakan bom nuklir di tanah Jawa, sekarang kan masih sibuk itu. Mungkin dipikir orang ini remeh Pak Rois kan gitu ya. Dipikir orang ini remeh. Anak-anak konda ini mikir Pak Rois itu remeh. Nanti begitu dihantam, kayak gitu. Pukul gaib gantian nanti seperti itu. Makanya pukulan gaib ini nggak bisa urusan sama negara, karena orang itu nyerang kita secara gaib. Secara nyata juga secara gaib. Coba lah kalau Pak Rois diracuni kayak gini, seandainya Pak Rois diracuni kayak mana? Coba nanti racun yang di dalam kopi itu biar tak simpan sama, biar tak rekam dulu baru tak simpan. Nanti disuruh minum orang. Dan jebak ganti kita jebak nanti. Kayak mana rasanya?
Jadi orang-orang ini kompak dari Jawa Timur sampai Jawa Barat kompak. Orang-orang yang buat penyakit stroke dan virus ini kompak. Dajjal atau iblis itu tadi. Yang buat jahat ini tadi ya dajjal yang masuk ke dalam tubuh mereka itu. Makanya biang kejahatan ini dari tanah Jawa di negara Indonesia. Nah, lihat channel IKN Kesatria yang namanya Harjito itu. Tahu apa dia itu tentang Satria Penyingit sama Imam Mahdi? Enggak tahu apa-apa. Dipikir dukun cabul kayak gitu. Harjito itu dukun cabul. Ya itu ku bilang Dajjal ini pura-pura jadi dukun. Contoh Harjito sama Hendro Yono. Itu kan tuh contoh. Kiai Ainun Ajit, Ustadz Danu, Ustadz Somad, ini Dajjal ini. Kalau yang punya channel IKN, Guru Ridwan, Lokat Jaya, Mahfud, itu udah masuk kelompok Dajjal. Pokoknya yang dekat sama orang-orang IKN ini udah masuk Dajjal semua. Itu gudang maksiat semua itu. Ini yang untuk contoh sama sahabat Pak Roes. Ini lihat. Istri-istri Pak Roes itu. Kemaluannya udah mulai pahit. Ya kan, udah mulai kuat nih ngantam alat vital laki-laki ini udah mulai kuat. Nanti di tirakati 4 Jumat lagi langsung mati orang. Ya nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa diangkat-angkat. Mau dukun dokdeng, mau kiai dokdeng pun nggak kuat. Mbak Rahayu jadi Bibin Winarti itu Dajjal kurang tinggi kayak mana Dajjalnya itu. Nyelimuti perutnya Pak Roy ini kayaknya panasnya minta ampun. Ini kalau ngantam orang awam kayak mana? Sempat ngantam orang awam kayak mana? Makanya Dajjal itu kalau katanya Wiwin Winarti itu apa? Api dipanggil. Yang bawa keris itu. Ya sayangku katanya. Jadi Pak Ros itu pura-pura cinta dulu sama dia. Tahu matanya hitam legam, ini bisa dipasang. Ya orang-orang kayak Tini itu kalau dipasang gaib penghancur alat vital, habis bangsa mereka sendiri. Dukun-dukun cabul itu habis, gitu loh. Pasti kalau diserang gaib gantian orang itu walaupun kiai sekalipun dia nggak bakalan nyari minta sama Tuhan, yang nggak bakalan, tetap larinya sama dukun sama kiai. Kalau pedomannya kitab Jawa itu larinya sama dukun, pedomannya Al-Quran larinya sama kiai, pedomannya kitab Injil larinya sama pendeta. Bisu dan Buddha ya sama. Katanya orang pinter. Pinter apa? Pinter dusta. Mari umatnya Satria Penyingit Muhammad, kita bumi hanguskan tanah Jawa. Kita luluh lantakan tanah Jawa. Perbuatan-perbuatan maksiat ini kita ratakan sama tanah. Kita bumi hanguskan laki-laki. Tanah Jawa itu bisa dibilang sama Pak Ros ya, 90% udah kerasupan semuanya. Makanya manusianya manusia binatang semua. Tanah Jawa itu udah dikuasai binatang. Makanya Dajjal itu untuk ilmu-ilmu kebal, untuk ilmu pengasihan, untuk ilmu bela diri, pencaksilat. Kalau karate itu masih khodam, masih banyak khodam itu kalau karate.
Tapi dia nggak ngerti wujud dajjal atau iblis, makanya karate sama silat dia kalah karate. Kalah kekebalannya, tapi silat kalah sama karate pengobatannya, karena karate itu pengobatannya khodam. Tapi yang kalau sekarang nih perguruan karate itu bisa hancur kalau dia mengobati penyakit orang lain. Kalau penyakit khodam atau penyakit doa, orang ini kena doa diobati, dia akan hancur dengan sendirinya. Apalagi kalau sempat berhadapan sama Pak Rois. Karena Pak Rois sudah sanggup membunuh jutaan dukun maupun kiai. Enggak cuma 1-2. Itu pertarungannya Sadra Binyingit, Muhammad Rois sama Ratu Iblis yang namanya Sinarwati. Gurunya Sinarwati ini Sabang Merauke. Gurunya Sinarwati. Satu persatu tewas gurunya Sinarwati. Pertarungannya Pak Rois selama kenal sama Sinarwati itu dari tahun 2017 sampai sekarang. Makanya Sinarwati itu apapun tingkah lakunya cuma dilirik sebelah mata aja. Dipikir Sinarwati itu Pak Rois diikuti kemanapun pergi Pak Rois nggak tahu. Sementara doa-doa Pak Rois ini ngantam satu persatu dukun dan kiainya. Ngantam kawan-kawannya. Makanya orang-orang yang sekitarnya Sinarwati ini jadi anteknya Sinarwati. Makanya tak juluki Ratu Iblis itu ya. Itu diperbudak sama Sinarwati ini. Makanya Sinarwati itu gembong narkoba. Karena narkoba itu di Pekanbaru ini enggak ditangani untuk penghasilan sama oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab itu. Untuk penghasilan, untuk setoran, kan dapat setoran polisi ini. Makanya negara macam apa? Adalah narkoba itu membunuh masyarakatnya. Sekarang memang sudah mending. Preman itu satu persatu udah tewas. Yang kerasukan dajjal itu. Makanya di sekitar Pak Rois cuma 1-2 yang aku nampak preman-preman. Selain yang di kampung-kampung. Kalau yang di jalanan ini tinggal 1-2 aja. Biasanya preman itu banyak. Nongkrong-nongkrong di warung, tukang-tukang palak, tukang ngancurin rumah tangga orang tuh banyak. Makanya habisnya di tanah Jawa nanti ya dibuat seperti itu. Makanya golongannya Aryo Indroyono nanti satu akan tewas kelompok-kelompok mereka. Anak-anak buah mereka itu akan tewas nanti. Kalau kalian mau ngamankan negaramu, itu harus jebak ya, salah caranya seperti itu. Anak-anak buah Ainun Najib gitu. Satu orang satu hari sanggup bunuh 5 orang. Kayak yang namanya Siti Rahayu sama Bibi Minarti ini bisa dibilang hampir nggak pakai celana tuh tiap hari. Padahal kayak penghancur alafnya belum begitu kuat. Makanya Pak Rois di channel yang kemarin gaspol. Makanya orang Jawa itu sekarang ini kan kayak nggak masuk akal, kayak nengok channelnya Pak Rois ini seperti gimana gitu loh. Karena ya, kalau kalian nggak berani membuat pagar diri, kalian akan masuk golongan mereka. Kalau enggak, kalian nanti siap
akan jadi korban. Jadi kalau tanah Jawa itu udah mutlak penuh dirasuki dajjal semua, baru tsunami datang. Sekarang tinggal pilih kan, mau ditelan tsunami apa kalian bunuh rombongannya orang-orang ini yang suka maksiat itu. Maksiat yang paling berbahaya, yang merusak rumah tangga orang. Ini yang paling berbahaya. Yang istrimu, istriku, istriku, istrimu. Ini yang paling berbahaya. Anak kandung sendiri aja digauli itu. Kayak istri Pak Rois itu. Anaknya masuk ke apa sekarang? Masuk ruang operasi. Yang itu induknya kemarin. Sekarang istri Pak Rois itu yang mantan istri Pak Rois itu didampingi sama dukun Banyuwangi. Tapi yang digauli lubang pantatnya. Nah, 2 hari ini tambah, hari kemarin kan ditambah lagi kayak penghancur alat vital itu. Nanti nasibnya gimana orang itu. Jadi insya Allah bulan depan ini udah benar-benar kayak penghancur alat vital itu benar-benar duduk. Udah nggak bisa dipindah-pindahkan dukun maupun kiai. Sabang Merauke seperti yang di kakinya Sinarwati itu. Yang namanya Sinarwati Ratu Iblis ini tadi kan dibuat sakit tumbang bayang sama Pak Rois. Itu udah duduk. Itu udah dukun Sabang Merauke nggak bisa ngobati. Jadi kita masang gaib penghancur alat vital ini kalau memang itu musuh kita. Nggak pakai nama asli, nama samaran bisa. Nggak tahu namanya, kita yang kasih nama pun bisa. Yang penting kita tahu wajahnya. Kalau perempuan, tolong jangan buru-buru kalian bunuh. Kalau yang perempuan. Terkecuali perempuan itu nasihati sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali ya langsung tumbangkan, nggak apa-apa. Dicoba dulu, disindir, dinasehati, disindir, dinasehati. Kerjaan dia nyerang kita mampu nggak? Kalau dia mengasih racun kita mampu nggak? Tapi kalau dia terus-terusan seperti itu akhirnya mengganggu kan? Nah, baru hajar aja langsung. Dia paling juga akan bersandar sama preman. Lapor polisi nggak bisa. Nah, lapor polisi dia nyerang kita gimana? Gitu. Jadi kuasa kegelapan ini akan bersandar sama hukum dia. Orang yang buat penyakit stroke sama pandemi ini nggak dihukum. Karena polisi sama apa ini nggak tahu kan. Nah, nanti kita balikkan seperti itu. Yang bilangin penistaan agama itu kayak kelompoknya Habib Rizik itu. Itulah yang membuat penyakit virus dan stroke ini. Yang udah bunuh orang awam, berapa juta yang dibunuh orang awam itu. Waktu Jokowi menandatangani surat itu tadi. Kalau penyakit wabah itu tadi, nggak tahunya perbuatan umat manusia. Semalam Pak Ras ikut live chat di mana? TikTok.
Sampai nggak tahu banyak yang nggak tahu kalau stroke itu perbuatan manusia. Jadi stroke sama virus ini tadi perbuatan manusia. Untuk Pak Rais sudah kerasupan, Pak Rais nggak suka. Kalian bisa diserang, bisa langsung kena stroke ini orang. Makanya orang itu kayak orang inilah. Pak Rais kemana bikinnya gitu. Jumpa sama orang yang dirasmi sama Dajjal. Dia udah ketakutan ini. Apa katanya? Ada yang baca pikiran Pak Rais ini. Dia nengok Pak Rais kan. Oh, orang ini zikirnya yang kuat ini. Seperti itu. Nanti zikir ada lagi. Oh, orang ini sholatnya yang berbahaya. Jadi orang itu cuma main tebak-tebak aja nanti. Makanya aku bilang, kemampuan musuh kita itu membaca pikiran. Coba kalian lihat. Kalau kalian nanti sudah bisa melihat Dajjal atau iblis, yang penting caranya membuat melihat Dajjal dan iblis itu lihatlah matahari. Doanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkanlah aku melihat segala ciptaanmu, baik duniamu maupun alam gaib. Al-Fatihah, baru kalian lihat matahari itu. Selama kalian melihat matahari, memandang matahari, doanya Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka wal abtar. Baru kalian tahu. Insya Allah kalau kalian memiliki mata batin yang kuat, nanti kalian bisa melihat wujud iblis atau Dajjal yang menyusup ke dalam tubuh umat manusia. Jadi manusia ini tadi raganya digerakkan Dajjal. Makanya Pak Roy semalam dihina sama namanya Yesi. Iya jelas dihina lah, karena yang namanya Yesi ini juga udah kerasukan iblis. Yang ngomong udah makhluk lain. Apa tanggapan yang punya channel IKN? Itu orang kesatria katanya. Para kesatria, sesama kesatria. Kesatria penghancur umat manusia. Nah, yang namanya Yesi ini pernah nelpon Pak Rois. Apa katanya? Caranya doa mandi taubat itu mau disesatkan sama Yesus, mau ditambahi, suruh nambah surat Al-Ikhlas. Enggak, kita buka kerajaan lagi. Baru dia ngamuk-ngamuk, Dajjalnya ngamuk-ngamuk. Tropinya kok mau diatur manusia? Ya kalau itu manusia, kalau makhluk lain gimana? Nih, yang namanya Siti Rahayu, siapa yang namanya Boy Winarti, nggak pakai celana semalaman. Kita lihat apa yang terjadi sama mereka yang di Semarang ini. Makanya aku bilang sama Pak Rais, itu foto istri Pak Rais itu untuk jebakan, untuk menjebak bangsa mereka sendiri. Orang-orang itu kejamnya luar biasa. Kita kerja sama dia bisa nggak bayar. Kita bisa ditipu. Kita punya uang maunya untuk dia semua. Nanti kalau kita kepepet minjam belum tentu dikasih. Makan harta dia itu seakan-akan kita seperti makan apa gitu. Jadi orang itu maunya gigit nggak mau digigit modelnya. Itu yang dijumpai Pak Rois dari Sabang sampai Merauke. Otaknya hanya uang. Caranya cari uang orang awam yang jadi korban.
dia sendiri punya uang untuk poya-poya. Merasa dia enak cari uang. Inilah cara-caranya iblis menyesatkan umat manusia ini tadi. Makanya di tanah Jawa itu nggak ada orang kaya. Karena saling mematok. Nah, sekarang ini gayanya para orang-orang ini, orang-orang elit, kelompok-kelompok iblis atau dajjal, bahkan dukun-dukun kayak Harjito ini, merasa begini. Kayak yang channel Lokajaya juga seperti itu kan. Mari kita lihat bisa apa mereka. Sementara pengikutnya Pak Rais jangan lupa dapat ciptakan gaib penghancur alam bid'ah. Ada 10 wanita, 20 wanita, 100 wanita di tanah Jawa habis orang Jawa. Gak bisa cara menciptakan jarak jauh ya. Jangan sampai tahu kalian yang menciptakan. Ya, perempuan manapun kalau dihadapkan sama Allah, contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur laporkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal. Kamu yang gali titik-titik siapa namanya. Ya. Nama samaran pun nggak apa-apa, nggak tahu nama kisah kasih nama sendiri nggak apa-apa. Yang penting kita bisa mengingat wajah dia jarak jauh. Kalau kalian merantau dimanapun kalian berada, kenal sama perempuan, kunci aja langsung biar menghabiskan laki-laki. Nggak masalah membunuh, karena orang itu juga membunuh. Bunuhnya juga sama seperti cara halus. Nah, nanti dukun-dukun cabul, kiai cabul ini habis. Ini semalam kawan si Pak Roy sendiri. Dia sakit diobati sama Pak Roy. Dia juga dukun. Enggak tahu dikasih tahu. Sekarang aku kerjaku apa? Membunuh orang. Membunuh preman dan dukun cabul, kiai cabul. Hebat, dia langsung meninggalkan Pak Roy. Jam 4 sore dia ngobrol sama Pak Roy. Mungkin malamnya dia gauli istri Pak Roy. Langsung sekarat. Nampaknya anak-anak Pak Rais itu udah mulai kejatuhan hukum karma. Nampaknya. Kita pantau seiring perjalanan waktu sambil pas kita lihat perkembangan waktu ini nanti. Ini besok Jumat depan biar Pak Rais tambah lagi yang di kemaluan istri Wiwin Winarti, Siti Rahayu maupun MC Maya Karya. Baru yang lain nggak aku kasih tahu di media. Karena orang itu secaranya licik dan picik. Tahu licik dan picik. Dia kalau di depan kita pura-pura tenang, melirik. Nah kayak gitu. Baik si orang ini kalau di depan kita itu baik. Tapi di belakang kita dia akan nusuk kita. Makanya orang itu kalau dikirim doa dia nggak tahu. Dia kena bencana, kena musibah itu nggak tahu. Jadi caranya ibu bumi bapak angkoso ini ngancurkan dia nggak tahu. Malah petaka apa yang akan terjadi sama dia kalau udah dikirim doa dia nggak tahu. Makanya sabdanya Pak Rais itu bisa cepat bisa lambat. Contoh dulu mertua Pak Rais dibilang lumpuh, 1 tahun kemudian patah tangannya. Guru Pak Rais, kiai Pak Rais, orang yang dituakan Pak Rais muja-muja kejahatan, dibilang buta matanya sampai mati. Jadi umatnya Pak Rais berhati-hati ya, jangan asal ngomong. Kalau yang asal-asalan ngomong itulah musuh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.